Alhamdulillah, kita bertemu lagi di kelas 4. Dan kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, dan pembelajaran ke-1. Dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Mata pelajaran yang akan kita pelajari yaitu Bahasa Indonesia dengan KD 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Namun, sebelum masuk ke materi wawancara, kalian akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara membuat kalimat tanya yang baik dan benar. Ayo, kalian simak materinya ya. Kalimat tanya yang baik harus tersusun atas unsur-unsur kalimat tanya yang diawali dengan kata tanya, yaitu 5W1H atau adik Simba. Unsur kata tanya 5W1H meliputi what atau apa, where atau di mana, when atau kapan, who atau siapa, why atau mengapa, dan how atau bagaimana. 5W1H dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan adik Simba, yaitu A. Apa, di mana, K. Kapan, si siapa, M. Mengapa, dan B. Bagaimana. Berikut adalah uraian perkata tanya. Yang pertama adalah what atau apa digunakan untuk menanyakan objek, peristiwa, atau arti sebuah istilah dengan contohnya, apakah makanan pokok penduduk Indonesia? Apakah yang mereka lakukan? Apa yang dimaksud dengan gabah? Selanjutnya, ada where atau di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi suatu peristiwa dengan contohnya, di mana tanaman padi bisa tumbuh, di manakah dapat ditemukan sawah terasering, di mana para nelayan mencari ikan. Selanjutnya, ada when atau kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dengan contohnya yaitu kapan tanaman padi bisa panen, kapan nelayan memanfaatkan angin darat untuk mencari ikan. Selanjutnya, ada who atau siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam suatu peristiwa dengan contohnya, siapakah sahabat Rasulullah yang dijuluki singa padang pasir? Siapakah muazin pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah? Selanjutnya, ada why atau mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau motif terjadinya suatu peristiwa dengan contohnya, mengapa sawah di perbukitan dibuat terasering? Mengapa kita harus berhemat energi? Selanjutnya, how atau bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa dengan contohnya, bagaimana proses pertumbuhan padi, bagaimana cara membuat kolase daun-daunan, bagaimana cara merawat hewan peliharaan. Wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data atau informasi. Sedangkan orang yang diwawancara disebut narasumber, dan orang yang mewawancara disebut pewawancara. Hal apa aja yang diperhatikan dalam melakukan wawancara? Yang pertama, sebelum wawancara, hal yang harus diperhatikan antara lain
membuat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancara. Selanjutnya, menunjukkan kesan yang baik dengan datang sebelum waktu yang dijanjikan. Selanjutnya, berpakaian sopan, berbicara, dan bersikap santun. Selanjutnya, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, berlatih membaca pertanyaan yang telah disusun berdasarkan kata tanya, yaitu 5W1H atau adik Simba. Ketika wawancara, hal yang perlu diperhatikan antara lain: yang pertama, memperkenalkan diri sebelum wawancara dan menyampaikan tujuan wawancara. Yang kedua, memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan terkait narasumber untuk membangun suasana. Yang ketiga, membawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam lainnya. Yang keempat, mendengarkan pendapat dan informasi dari narasumber dengan sesama. Yang kelima, hindari memotong ucapan dari narasumber dan meminta pengulangan jawaban. Yang keenam, hindari pertanyaan yang berbelit-belit, menyinggung, atau menyudutkan narasumber. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan dari data atau informasi yang telah disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya, ada setelah wawancara, hal yang perlu diperhatikannya antara lain: yang pertama, mohon diri, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Setelah belajar bahasa Indonesia, kita beralih ke muatan IPA dengan KD 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Dan 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Materi yang akan kalian pelajari adalah fungsi bagian tumbuhan untuk pelestariannya. Secara umum, bagian tubuh tumbuhan terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain: yang pertama ada akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, dan yang keempat bunga. Nah, akar akan dibacakan oleh kelompok 1. Dipersilahkan. Terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya mengenai batang akan dijelaskan oleh kelompok 2. Dipersilahkan. Terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya mengenai daun akan dibacakan oleh kelompok 3. Silahkan kepada kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya mengenai bunga akan dijelaskan oleh kelompok 4. Dipersilahkan kepada kelompok 4. Setelah belajar bahasa Indonesia dan IPA, kita beralih ke muatan IPS dengan KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Dan 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Materi yang akan kalian pelajari yaitu mengenai bentang alam. Yang pertama, mengenai pesisir pantai.
Selanjutnya, mengenai dataran rendah. Selanjutnya, mengenai dataran tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.